Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Abdullah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Izinkan saya, Tasya Latifah Zahra, dan teman-teman saya di kelompok 3 untuk memaparkan materi yang telah kami susun pada buku 1 bab 3 dengan judul buku Teori Akuntansi Keuangan. Yang pertama ada teori akuntansi keuangan. Teori akuntansi keuangan adalah sebuah pendekatan sistematis tentang bentukan, kerangka atau prinsip dasar akuntansi. Mencakup asumsi dasar akuntansi, definisi, tujuan, prinsip atau standar, prosedur, dan metode akuntansi. Selanjutnya ada teori tentang ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi atau akuntansi tumbuh dan berkembang bersama dan didukung oleh berbagai jenis pakar atau ilmu yang lain. Berbagai pakar menyatakan bahwa ilmu akuntansi adalah gabungan seni dan ilmu. Kemudian ada teori taksonomi. Selanjutnya, teori akuntansi dari berbagai bidang ini, seperti ilmu matematika, ilmu ekonomi manajerial, ilmu manajemen, ilmu organisasi, dan ilmu jiwa atau psikologi adalah ilmu akuntansi. Teori akuntansi menurut American Accounting Association 1996, teori akuntansi didefinisikan sebagai proposisi perangkat lengkap yang kohesif tentang suatu konsepsi hipotesis atau pragmatis yang menjelaskan dan memandu kegiatan akuntan dalam mendefinisikan, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya adalah lingkup teori akuntansi. Teori akuntansi mencakupi sejarah akuntansi, teori sejarah laporan keuangan, konvensi, postulat akuntansi atau asumsi akuntansi, konsep teoretis akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi yang bermuara pada standar akuntansi. Teori tujuan dan manfaat teori akuntansi. Teori akuntansi adalah dasar pembuatan prinsip akuntansi berkelima umum dan standar akuntansi yang menjadi sarana penciptaan peraturan bermasyarakat, pembatasan atau penerimaan harta negara, dan privat terkait teori pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Teori korupsi atau teori biaya keangkinan, dan teori informasi akuntansi sebagai sarana pengambilan keputusan. Peran ilmu akuntansi sebagai sarana perekonomian. Sebagai pertama, akuntansi berperan sebagai pemencauran hak milik pribadi atau keluarga dalam sistem kapitalis. Kedua, akuntansi berperan sebagai bahasa bisnis. Ketiga, akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban dari pengambilan keputusan dalam masyarakat. Keempat, akuntansi sebagai sebuah teknologi pencatatan dan pelaporan keuangan. Kelima, akuntansi memberi gambaran menyeluruh tentang harta, liabilitas, dan ekuitas. Hampiran pembentukan teori akuntansi. Berbagai hampiran atau approach pembentukan atau pengembangan teori akuntansi adalah hampiran normatif, hampiran deskriptif, hampiran pengambilan keputusan, dan hampiran kesejahteraan dalam pengembangan teori akuntansi. Sebuah teori deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memprediksi tentang fakta pertimbangan atau keputusan yang dilakukan. Teori perspektif bertujuan untuk menjelaskan dan merekomendasi pertimbangan dan keputusan yang sebaiknya dilakukan. Teori normatif bertujuan untuk memperinci atau memklasifikasi standar normatif yang digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan dan keputusan. Teori deskriptif tentang matematika rumusan dan psikologi penalaran aritmetik, sebuah model pendugaan atau aproksimasi bilangan pada halaman atau sebuah algoritma untuk penerapan posisi arbitrer matematika dengan komputer digital. Hampiran deskriptif menghasilkan teori deskriptif atau teori positif akuntansi, menjelaskan apa yang dilakukan akuntan dan memprediksi perilaku akuntan, misalnya penggunaan tunai dicatat pada sebelah debit kas. Adapun sejarah angka dan sejarah bahasa. Sejarah angka angka dinyatakan pada mata uang angka, huruf dan bahasa terpilih, identitas pelaporan. Pada umumnya, angka dinyatakan dengan angka Arab dan huruf Latin. Angka bertujuan membaca angka global pada umumnya menggunakan angka Arab dan bahasa Inggris. Untuk sejarah bahasa, tujuannya tulisan yang menyebabkan bahasa anak dapat diselisih balik oleh para ahli sejarah melalui rekaman, prasasti, dan kitab suci. Sebaliknya, dari tulisan umum bersama pikiran atau bangsa itu. Semakin multilingual suatu bahasa, maka semakin cerdas, artifik, dan berjaya pentas pergaulan global. Sejarah perkembangan teori akuntansi. Perkembangan teori akuntansi lintas zaman dimulai pada zaman prateori akuntansi pada tahun 1492 hingga 1800. Lalu memasuki zaman perkembangan teori akuntansi bersifat umum pada tahun 1800 hingga 1955. Disusul oleh periode akuntansi normatif berdasarkan peraturan otoritas berwenang atau norma yang wajib diikuti pada tahun 1956 hingga 1970. Dan era akuntansi ilmiah pada 1970 sampai hari ini. Selanjutnya ada aspek ilmuwan dalam ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi menggunakan akal sehat, analisis, dan menggunakan berbagai hukum alam, serta selalu menyumpahi kaidah akuntansi atau teori akuntansi yang baru. Ilmu akuntansi tumbuh dan berkembang dengan berbagai jenis sains atau ilmu lain. Mengambil gagasan Einstein dan Planck sebagai sebuah ilmu akuntansi mengakui dunia di luar ilmu akuntansi kenyataan induktif yang harus dijawab oleh ilmu pengetahuan akuntansi berdasarkan teori probabilitas dan statistik. Lalu ada aspek seni dalam ilmu akuntansi. Akuntansi adalah ilmu pengetahuan yang mengandung teori, konsep, prinsip, aturan, dan standar tertentu. Aransemen dapat berbentuk sebuah IFRS atau GASD. Seni keyakinan selara sulap tercipta melalui perstrukturan proses akuntansi yang bebas galat. Misalnya, dimensi ilmu campur seni pada pembukaan berpasangan CQ, aturan debit kredit pada catatan akuntansi.
Lalu ada aturan pengulangan jenis aset atau liabilitas lancar atau tidak lancar pada laporan raja. Seni keyakinan pada membaca LK berbentuk CALK. Baik, selanjutnya ada piramida keilmuan pada teori akuntansi. Piramida keilmuan tersendiri terbagi menjadi 5. Piramida adalah sebuah bentuk taksonomi ilmu akuntansi. Pertama, konversi, misalnya teori adat pedagang yang baik, teori utang piutang, teori nilai dan teori harga. Teori pertanggungjawaban merupakan cikal bakal, postulat, konsep, dan standar akuntansi modern. Yang kedua, teori akbar dan teori tujuan. 4 teori akbar dalam akuntansi yaitu teori keagenan, lalu teori 3 hubungan keagenan, teori akuntansi positif, dan teori kehati-hatian berakuntansi. Ketiga, postulat. Postulat adalah aksioma atau asumsi yang dipersepsi publik sebagai kebenaran tentang asumsi, dasar penyusunan, dan pelaporan LK. Antara lain asumsi pernyataan LK dalam satu moneter. Asumsi kemandirian entitas pelaporan LK, bahwa LK menyajikan kegiatan terayihan, hasil, dan komisi keuangan, yang disajikan dengan anggapan entitas tetap bergiat sekurang-kurangnya 1 tahun setelah tanggal LK. Keempat, ada konsep. Konsep dasar akuntansi adalah landasan atau dasar dari prinsip akuntansi mencakup konsep entitas, konsep kesinambungan, konsep pengukuran uang, konsep periode, konsep biaya, konsep aspek, konsep akrual, konsep konvertisme. Dan selanjutnya kelima, ada prinsip. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip biaya, prinsip pendapatan, prinsip layak temu, prinsip objektivitas, prinsip taat asas, prinsip pengungkapan paripurna, dan lain. Macam-macam teori yaitu grand teori, kedua agensi teori, ketiga signaling teori, positif accounting teori, konvertisme, teori pengungkapan, teori pengakuan akuntansi, teori transaksi, teori pengukuran akuntansi, teori nilai, sejarah proyek nilai wajar, teori harga, teori mata uang, teori estimasi akuntansi, teori skema, teori membaca, teori perubahan skema. Baik, kesimpulan pada materi buku 1 bab 3 ini, yaitu teori akuntansi, adalah dasar dan sumber penggunaan prinsip akuntansi berterima umum. Teori akuntansi mencakup teori tujuan LK, postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi yang bermuara pada standar akuntansi. Berbagai pakar menyatakan bahwa ilmu akuntansi adalah gabungan seni dan ilmu. Karakteristik keilmuan ditampilkan oleh berbagai kaidah dalam ilmu tersebut. Ilmu akuntansi menggunakan akal sehat, analisis, dan menggunakan berbagai hukum alam, serta selalu menjumpai kaidah akuntansi atau teori akuntansi yang baru. Teori akuntansi adalah sarana penguji atau sarana verifikasi suatu prinsip akuntansi berterima umum, memberi penjelasan terhadap berbagai fenomena praktik berakuntansi dan ber-LK, memberi dasar pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi yang tersedia dalam sebuah standar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah landasan atau dasar dari prinsip akuntansi mencakupi konsep entitas, konsep kesinambungan, konsep usaha atau the stable monetary unity concept of accounting, konsep periode akuntansi, konsep biaya, konsep aspek dualitas, konsep akrual, konsep konservatisme, dan lain-lain. Kelima, prinsip dasar akuntansi adalah prinsip biaya, prinsip pendapatan, prinsip layak temu, prinsip objektivitas, prinsip taat asas, prinsip pengungkapan paripurna, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.